Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita, udah saatnya untuk saudara dan saya menjadi terang. It's time for us to become the light of this world. Ada amin, Amen. saudara. Tuhan mau menjadikan saudara dan saya dapat mempengaruhi even though we are just small. God wants us to become an impact even though we are small. Di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. We see in the book of 1 Corinthians first chapter verse 26 and 27. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Brothers, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. Dunia banyak memikirkan bahwa nggak banyak orang bijak, saudara dan saya juga nggak bijak. Maybe according to the world standard, we're not wise. Dunia melihat bahwa mungkin kita nggak terpandang. The world doesn't see us. Tetapi saya mengucap syukur dengan ayat ini yang boleh memberikan hiburan bagi kita dan encouragement bagi kita. I give thanks to God from these two verses that give encouragement for our life. Yang mana justru yang tidak terpandang, yang mana justru yang lemah, yang mana justru dikatakan di dalam firman Tuhan yang mungkin dunia tidak melihat, tidak menghargainya, dipilih oleh Allah untuk memalukan mereka. God from the Bible, the Lord shows that the little things God will put shame on greater things. Kalau kita boleh membaca di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan selalu memulai dari yang kecil. If you read the Bible, God always starts with a smaller thing. Bahkan apa yang dikatakan di dalam kitab Samuel pasal yang ke-16, bagaimana Samuel diminta oleh Allah untuk mengurapi Raja Israel. If we read in the book of Samuel, Samuel was asked to anoint the king of Israel. Di mana pada saat itu Eliab muncul dan Tuhan mengatakan ya bahwa jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa? Hati. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things men look at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Karena Samuel melihat akan luarnya. Because Samuel only see the outwardly things. Eliab seorang yang gagah. Eliab is a mighty man. Eliab seorang di mana dia adalah tentara daripada Saul. Eliab was the soldier of Saul. Di mana Eliab mungkin kalau dilihat perawakannya suatu perawakan yang perfect. Maybe if you see his stature, he was perfect. Tetapi Tuhan tidak memandang akan paras. But God doesn't see his physical attributes. Tetapi Tuhan mau untuk melihat akan setiap hati orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. God only sees the heart that want to be used for his purpose. Allah kita adalah Allah daripada suatu hati. God sees our heart. Dan oleh sebab itu setiap pelayanan ataupun pekerjaan selalu dimulai daripada hati. So everything you do have to start from the heart. Jangan kita melihat menginginkan sesuatu hal yang besar-besar saja. Don't only want bigger things. Lihat apa yang saudara punya. Look what you have. Meskipun mungkin saudara tidak banyak merasakannya. Maybe hanya sesuatu yang kecil. Maybe only you feel it, even though it's small. Tetapi disitulah small is big. That is where small is big. Kecil adalah besar. Small is big. Ada amin, saudara. Amen. Saya ingin memberikan suatu kuis bagi saudara. I want to give you the congregation a quiz. Sebutkan 5 pemenang Heisman Trophy. Yang pertama. The first one is to name 5 Heisman Trophy winner. Actually, I can answer that.
Sebutkan 5 pemenang Miss Amerika di dalam beberapa tahun ini. Name all the 5 winner of Miss America pageant. Sebutkan pemenang Academy Award Name yang the baru-baru saja terjadi. name all the Academy Awards winners. Ada yang bisa mengucapkan? Anyone want to try? Saya ingin menambahkan dengan pertanyaan. I want to add with a question. Sebutkan nama orang yang pernah menolong saudara di dalam kesusahan. Can you name the person that helped you in difficulties? Sebutkan orang yang berhasil membuat saudara sukses. Can you name the people that leads you to success? Sebutkan orang yang membuat saudara merasa dihargain dan saudara adalah spesial. Can you name someone that makes you feel special? Inti daripada pertanyaan saya yaitu The point of my question is, bukan big name it's not the big name yang mempengaruhi hidup saudara. that affects your life. Bukan mereka yang mempunyai banyak duit It's not every time the people that have money yang yang dapat membuat saudara spesial. that makes you feel special. Bukan mereka yang mana mungkin dunia anggap luar biasa, It's not those that the world thinks that they're amazing, tetapi hanya orang-orang yang melakukan dengan apa adanya mereka. but the people that does because they're able to. Mungkin guru sekolah saudara, Maybe your teacher at school, namanya pun mungkin dunia tidak mengenalnya, maybe the world doesn't know their name, tetapi membawa saudara sukses. but brings you to success. Saudara dapat mengingat. You can remember them. Saya mengingat guru SD saya, I remember my elementary school teacher, Pak Sunarto, yang luar biasa. Mr. Sunarto. Merubah akan kehidupan saya. He changed my life. Saya mengingat teman-teman saya yang membawa saya ke gereja. I remember my friends that took me to church. Tetapi saya nggak melihat nama mereka seperti Bill Gates. But I don't see their names as Bill Gates. Saya tidak melihat nama teman saya seperti Michael Jordan. I didn't see their names as Michael Jordan. Saya nggak melihat mereka seperti movie star I don't yang see mendapatkan banyak award. I don't see their name as the same level as the movie star that win all the awards. Tetapi dengan keberadaan mereka membawa kehidupan yang membuat impact bagi kehidupan kita. But their presence bring impact to my life. Jangan abaikan sesuatu yang small. Do not disregard things that are small. Mother Teresa berkata, Mother Teresa said, not all, dikatakan, not all of us can do great things, but we can do small things with great love. tidak semua dari kita bisa melakukan hal yang besar, tetapi kita bisa melakukan hal yang kecil dengan kasih. Enggak semua di dalam kehidupan kita dapat melakukan sesuatu yang besar. Maybe not all of us can do all great things, Tetapi kita dapat melakukan meskipun kecil tetapi dengan sesuatu kasih yang besar yang ada di dalam hati kita. but we can do the small things with love. Saudara dan saya dapat melakukan mulai dari sesuatu yang kecil dengan kasih yang besar. We can start small things, small deeds with a great love. Maka dari itu yang kecil itu akan merubah akan dunia ini. That little thing will change this world. Karena great love, sesuatu kasih yang besar dari hati saudara Because of the great love that is shown from your heart ada di dalam sesuatu yang kecil yang It- saudara punyai. is inside the little thing that you have. Ada amin saudara. Amen. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh membuat saudara menjadi impact bagi dunia ini. Let the word of God today make you be an impact for other people in your life. Sudah saatnya terang daripada gereja Tuhan jangan ditaruh di bawah daripada kejahatan. Taruh di atas daripada kejahatan daripada dunia ini. Terangi mereka. It's time for us to be the light, be on top of the evil, and shine the dark ones. Mari kita doa bersama-sama. Let us pray.